Pada suatu pagi yang cerah, Raka, seorang pemuda desa yang tinggal di lereng Gunung Merapi, sedang mencari kayu bakar di hutan. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Suara itu berasal dari sebuah truk yang melintas di jalan setapak yang jarang dilewati orang. Raka merasa penasaran dan memutuskan untuk mengikuti truk tersebut. Setelah berjalan beberapa menit, Raka menemukan sebuah tambang yang tersembunyi di balik semak-semak. Dia melihat beberapa orang bekerja dengan alat berat, menggali dan memuat batu ke dalam truk. Raka terkejut karena dia tahu bahwa tambang itu ilegal. Dia segera bergegas kembali ke desanya untuk memberitahu kepala desa tentang penemuan tersebut. Kepala desa, Pak Budi, mendengarkan cerita Raka dengan serius. Dia tahu bahwa tambang ilegal bisa membahayakan lingkungan dan keselamatan warga. Pak Budi memutuskan untuk mengumpulkan para tetua desa untuk membahas langkah apa yang harus mereka ambil. Mereka sepakat untuk menyelidiki lebih lanjut sebelum melapor ke pihak berwenang. Raka dan beberapa pemuda desa lainnya ditugaskan untuk mengamati tambang ilegal itu secara diam-diam. Mereka bergantian berjaga di malam hari, mencatat semua aktivitas yang terjadi di sana. Setiap kali mereka melihat sesuatu yang mencurigakan, mereka segera melaporkannya kepada Pak Budi. Suatu malam, Raka melihat seorang pria asing yang tampak penting datang ke tambang. Pria itu tampak sedang memberi perintah kepada para pekerja. Raka mencatat ciri-ciri pria tersebut dan menyampaikan informasi itu kepada kepala desa. Pak Budi merasa bahwa pria itu mungkin adalah otak di balik operasi tambang ilegal ini. Setelah beberapa minggu mengumpulkan bukti, Pak Budi merasa sudah saatnya untuk bertindak. Dia menghubungi pihak berwenang di kota terdekat dan memberikan semua informasi yang mereka miliki. Polisi setempat berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan segera mengambil tindakan. Pada suatu pagi, beberapa truk polisi terlihat mendaki lereng Gunung Merapi menuju tambang ilegal. Warga desa yang mengetahui rencana penggerebekan tersebut bersembunyi di balik pepohonan, menyaksikan dari kejauhan. Raka dan teman-temannya merasa tegang, berharap polisi berhasil menangkap para pelaku. Setibanya di lokasi, polisi langsung mengepung tambang dan menangkap semua pekerja yang sedang beroperasi. Pria asing yang sering terlihat mengawasi tambang juga berhasil ditangkap. Para pekerja tidak bisa berbuat banyak karena mereka tidak bersenjata dan terkejut dengan kedatangan polisi. Setelah operasi penggerebekan selesai, polisi menemukan banyak bukti yang menunjukkan bahwa tambang tersebut memang ilegal. Mereka menemukan dokumen palsu, alat-alat berat, dan hasil tambang yang siap dikirim. Semua barang bukti diambil untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Setelah tambang ilegal ditutup, dampaknya terhadap lingkungan mulai terlihat. Tanah di sekitar tambang mulai longsor karena tidak ada pohon yang menahan erosi. Sungai kecil yang mengalir di dekat desa menjadi keruh akibat limbah tambang yang mencemari air. Warga desa mulai merasakan kekhawatiran akan bencana yang mungkin terjadi. Pak Budi bersama dengan beberapa ahli lingkungan datang untuk menilai kerusakan yang telah terjadi. Mereka menemukan bahwa kerusakan yang ditimbulkan cukup parah dan perlu waktu yang lama untuk memperbaikinya. Raka merasa bersalah karena tidak melaporkan tambang itu lebih awal, namun Pak Budi menenangkannya dengan mengatakan bahwa yang terpenting adalah mereka telah bertindak. Para ahli lingkungan menyarankan beberapa langkah yang bisa diambil untuk memulihkan lingkungan, seperti penanaman pohon kembali dan pembuatan sistem drainase yang baik. Warga desa sepakat untuk bekerja sama dalam memperbaiki kerusakan ini demi masa depan yang lebih baik. Warga desa, yang sebelumnya hidup dengan rutinitas masing-masing, kini merasa bersatu dalam menghadapi dampak dari tambang ilegal tersebut. Mereka bekerja sama dalam menanam pohon, membersihkan sungai, dan memperbaiki lahan yang rusak. Setiap hari, Raka dan teman-temannya membantu menanam bibit pohon di sekitar bekas tambang. Kebersamaan ini membuat warga desa merasa lebih dekat satu sama lain. Mereka saling mendukung dan membantu, tidak hanya dalam hal pemulihan lingkungan tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Solidaritas ini membawa harapan baru bagi desa mereka, bahwa mereka bisa bangkit kembali dari bencana ini. Pak Budi mengadakan pertemuan rutin dengan warga desa untuk memantau perkembangan pemulihan lingkungan. Dia mengingatkan semua orang bahwa perjuangan mereka masih panjang, namun dengan kerja keras dan kebersamaan, mereka akan berhasil. Raka merasa bangga melihat desanya perlahan kembali hijau dan subur. Sementara warga desa sibuk memulihkan lingkungan, sebuah perusahaan besar tertarik untuk mengambil alih area bekas tambang. Mereka berencana untuk membuka tambang legal dengan janji memberikan pekerjaan dan kemajuan ekonomi bagi desa.
Namun, Raka dan beberapa warga lainnya merasa khawatir bahwa tambang baru ini akan membawa masalah yang sama seperti sebelumnya. Pak Budi memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan perwakilan perusahaan dan warga desa untuk membahas rencana tersebut. Dalam pertemuan itu, banyak warga yang mengutarakan kekhawatiran mereka tentang dampak lingkungan dan kesehatan. Perwakilan perusahaan mencoba meyakinkan warga dengan berbagai janji, namun Raka tetap skeptis. Akhirnya, warga desa memutuskan untuk melakukan voting untuk menentukan apakah mereka menerima atau menolak rencana perusahaan tersebut. Meskipun ada beberapa yang mendukung, mayoritas warga memilih untuk menolak. Mereka tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama dan memilih untuk mempertahankan lingkungan mereka. Setelah keputusan warga untuk menolak perusahaan tambang, Pak Budi bekerja sama dengan pemerintah setempat dan organisasi lingkungan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga alam. Mereka mengadakan berbagai seminar dan pelatihan tentang cara-cara bertani yang ramah lingkungan dan bagaimana mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Raka, yang kini lebih peduli dengan kelestarian lingkungan, menjadi salah satu relawan yang aktif dalam kampanye tersebut. Dia berbagi pengalamannya dengan pemuda lain di desa-desa tetangga, berharap mereka bisa belajar dari kesalahan desanya. Usahanya mulai membuahkan hasil, semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Perlahan tapi pasti, Desa Raka mulai dikenal sebagai contoh keberhasilan dalam pemulihan lingkungan. Banyak orang datang untuk belajar dari mereka, dan ini memberikan kebanggaan tersendiri bagi warga desa. Mereka merasa bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia dan masa depan yang lebih baik mulai terlihat. Tahun demi tahun berlalu, desa di lereng Gunung Merapi kini menjadi desa yang hijau dan subur kembali. Berkat kerja keras dan solidaritas warga, lingkungan mereka pulih dengan baik. Sungai yang dulunya keruh kini jernih kembali, dan hutan yang gundul mulai dipenuhi dengan pohon-pohon yang baru tumbuh. Raka, yang dulu hanya seorang pemuda biasa, kini menjadi pemimpin muda yang dihormati di desanya. Dia terus menginspirasi generasi muda untuk menjaga alam dan berperan aktif dalam komunitas mereka. Pak Budi, yang telah pensiun dari jabatannya sebagai kepala desa, merasa bangga melihat perubahan positif yang terjadi. Dengan lingkungan yang terjaga dan kehidupan yang harmonis, warga desa di lereng Gunung Merapi merasa yakin bahwa mereka bisa menghadapi apapun tantangan yang datang. Mereka telah belajar dari masa lalu dan bertekad untuk menjaga desa mereka agar tetap indah dan lestari untuk generasi mendatang.